Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu melalui program Sapaan Gembala. Saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dan Allah yang senantiasa menyertai perjalanan kami di dunia ini. Tuhan, bersyukur sekali untuk kesempatan pada hari ini dan saat ini kami boleh kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami boleh dituntun oleh kebenaran-Mu supaya hidup kami boleh semakin mencerminkan Engkau. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Kami juga siap untuk dituntun dan dibarui, sehingga hidup kami boleh terus memancarkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, sedari kecil saya diajarkan oleh orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu gitu ya, untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saya bertanya, kenapa kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Lalu jawaban orang tua dan guru-guru sekolah minggu, karena nama Tuhan itu kudus. Kan di dalam salah satu penggalan doa Bapa kami ada gitu ya ungkapan, dikuduskanlah namamu. Lalu saya bertanya lagi, kudus itu maksudnya apa? Nah, ketika saya beranjak dewasa, saya baru tahu saudara. Ternyata kudus itu secara harafiah artinya itu adalah dipisahkan, berbeda dari yang lain. Saudara, Allah kita itu kudus. Kenapa? Karena memang dia berbeda. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menyamakan Allah. Tidak ada pribadi seperti Allah yang kasih dan kekuasaannya itu tidak terbatas. Nah, karena itulah kita sebagai umat Allah, kita perlu untuk senantiasa memberikan ruang yang khusus, ruang yang spesial di hati kita untuk kehadiran Allah. Kenapa? Karena dia adalah pribadi yang kudus. Dia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dan kehadirannya justru dapat mengubahkan kita, menjadikan kita sebagai pribadi yang kudus. Maksudnya apa? Ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Saudara, kita ini memang terlahir di dunia. Tapi dalam iman kita kepada Allah, kita dipanggil untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang punya cara hidup yang beda dengan dunia, tapi cara hidupnya yang serupa dengan Kristus, karena Allah kita itu kudus. Nah, karena itu biarlah di dalam hidup ini kita dapat senantiasa menjadikan nama Allah itu kudus. Bukan berarti kekudusan Allah itu bergantung pada kita, bukan. Tapi bagaimana di dalam hidup ini kita boleh terus menjaga cara hidup kita supaya selalu berkenan di hadapannya. Dengan demikian, orang akan melihat Tuhan itu kudus dan kita kudus karena kita menyembah Dia, Allah kita yang kudus. Saudara, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah di dalam hidup ini
kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Kami boleh terus menyediakan tempat yang spesial, yang khusus, yang istimewa, yang terutama di hati kami. Untuk Engkau, Allah yang kudus, Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami, supaya kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.